Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyatul Mardiah dengan NIM 2248201001. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial dalam penggunaan SPSS untuk uji bedamin, uji chi-square, dan uji regresi linear untuk memenuhi tugas biostatistika dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, SSI MSI. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan belajar biostatistik mengenai uji bedamin, uji chi-square, dan uji regresi linear. Sebelum kita melakukan uji bedamin, terlebih dahulu kita harus melakukan uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah pengujian pada data tersebut normal atau tidak normal. Untuk data normal, nilai PV besar dari alfa. Untuk data tidak normal, nilai PV kecil dari alfa. Untuk melihat PV, data yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah data tersebut normal atau tidak normal, atau apakah data tersebut menggunakan uji parametrik atau non-parametrik, dapat kita lihat melalui jumlah data. Jika jumlah data besar dari 50 itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan jika jumlah data kecil dari 50 itu menggunakan Shapiro-Wilk. Setelah kita menggunakan atau melakukan uji normalitas, langsung kita akan melakukan uji bedamin, di mana terbagi menjadi dua. Uji bedamin ini ada uji parametrik dan uji non-parametrik. Untuk uji parametrik adalah pengujian dilakukan untuk data yang normal, di mana PV besar dari alfa. Untuk nilai alfa itu 0,05 atau 5%. Ujinya itu ada 3, ada t-test dependen, dilakukan untuk melihat rata-rata sebelum atau sesudah interpretasi untuk data normal. Caranya itu ada uji normalitas, analyze, compare mean, dan per example t-test. Untuk t-test independen digunakan untuk melihat rata-rata dua kelompok data untuk data normal. Caranya itu ada uji normalitas, analyze, compare mean, independent sample t-test. Uji ANOVA digunakan untuk melihat rata-rata lebih dari dua kelompok data untuk data normal. Caranya uji normalitas lalu melakukan uji homogenitas dengan cara analyze, compare mean, one way ANOVA, post hoc lalu centang LSD, option, centang homogeneity of variance test, lalu tekan continue dan tekan OK. Selanjutnya itu ada uji non-parametrik, dilakukan untuk data yang tidak normal, di mana PV kecil dari alfa. Ujinya itu ada Wilcoxon, digunakan untuk melihat rata-rata sebelum atau sesudah interpretasi untuk data tidak normal. Caranya uji normalitas, analyze, non-parametrik, to related sample, masukkan data, centang Wilcoxon, dan OK. Kemudian ada Mann-Whitney, digunakan untuk melihat rata-rata dua kelompok data untuk data yang tidak normal. Caranya uji normalitas, analyze, non-parametrik, to independent sample, masukkan data, centang Mann-Whitney, dan OK. Kemudian ada Kruskal-Wallis untuk melihat rata-rata lebih dari dua kelompok data untuk data yang tidak normal. Caranya itu ada uji normalitas, analyze, ke independent sample, masukkan data, lalu centang Kruskal-Wallis, dan tekan OK. Setelah itu ada uji chi-square. Uji chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara distribusi teoritis dan distribusi yang diamati. Cara melakukannya itu ada analyze, non-parametrik, masukkan data, lalu tekan OK. Dan kemudian regresi linear, merupakan uji statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Caranya itu lakukan penyesuaian variabel terlebih dahulu, setelah itu lakukan uji regresi linear dengan cara transform, compute variabel, lalu masukkan data dan tekan OK. Kemudian analyze, regression linear, plot, centang normal probability, plot, kemudian tekan OK. Nah, segitu untuk materi biostatistika mengenai uji bedamin, uji chi-square, dan uji regresi linear. Selanjutnya, mari kita melakukan praktisnya atau ujian prakteknya.
Pertama kita lakukan uji bedamin. Ini untuk data-datanya sudah saya masukkan di sini. Value-nya itu untuk kelompok yang uji, value 1 kelompok negatif, 2 kelompok positif, 3 kelompok dosis rendah, 4 kelompok dosis sedang, 5 kelompok dosis tinggi. Ini dapat kita lihat data-datanya. Sebelum kita melakukan uji bedamin, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara analyze, deskriptif statistik, ekspor, kadar kolesterol kita masukkan ke dependent list, kelompok uji ke faktor list, nomor hewan ke label case, kemudian statistik, continue, plot, centang normality plot, continue, oke. Ini untuk data-datanya ya, sudah keluar kelompok hewan uji, ini deskriptif. Dan untuk tes normality-nya itu sig-nya itu 0,804 karena kita melihat di Shapiro Wheel ya. Kenapa kita lihat di Shapiro Wheel? Karena sampel yang kita gunakan itu kecil dari 50 atau tadi kita menggunakan 30 tikus. Selanjutnya kita lakukan uji ANOVA dengan cara analyze, compare mean, one way ANOVA. Kemudian kadar kolesterol kita masukkan ke dependent list. Oke. Kelompok hewan uji ke faktor. Kemudian kontras. Oke. Post hoc kita centang yang LSD, continue, lalu option ya, ini oke, continue, oke. Ini untuk hasilnya one way ANOVA itu sig-nya itu 0,00, tidak normal ya ini untuk sig-nya. Karena ANOVA ini tidak normal, maka kita buat value baru. Buat value baru dengan cara to transform record into different variable. Kadar kolesterol kita inputkan old and new value. Oke. Untuk value 1 itu 90, 119. Kemudian di add value 2 120, 139. Add value 3 rank value truth height hash 140. Add continue. Oke. Lalu kita buat di name ini name kelompok 2. Oke, lalu change, tekan oke. Oke, selesai. Kita lihat
ada di sini kelompok 2 itu 3, 1. Oke, kemudian kita lakukan uji Kruskal-Wallis wawancara dan parametric test legacy dialog. Oke, independen. Oke, untuk kadar kolesterol kita masukkan ke tes variabel. Kemudian ini di grouping ini kita masukkan kelompok hewan uji. Kemudian define range. Kemudian define range, minimumnya itu 1, maksimumnya itu 5. Continue, lalu oke. Oke, didapatkan di sini Kruskal-Wallis testnya seperti ini. Kemudian lanjut kita akan uji Mann-Whitney. Oke, uji Mann-Whitney dengan cara analyze, compare mean, non-parametric, legacy dialog, kemudian 2 independent sample. Oke, kadar kolesterol kita masukkan ke tes variabel kelompok hewan uji. Kita masukkan ke grouping variabel. Nyatakan define groups. Untuk grup 1, 1. Untuk grup 2, 3. Continue. Lalu centang Mann-Whitney dan oke. Nah, ini untuk hasil Mann-Whitney. Selesai untuk uji Bedamien. Kemudian uji chi-square, labelnya itu perempuan, add 2 laki-laki, add, kemudian oke. Oke. Untuk datanya sudah dimasukkan. Datanya itu ada 20 responden sampel yang digunakan. Selanjutnya kita tekan analyze, non-parametric test, kemudian legacy, chi-square, jenis kelamin, variabel, penurunan kadar, tes variabel, kemudian exact, continue, option, udah ya, continue, lalu oke. Nah, didapatkan ini hasilnya untuk chi-square. Kadar kolesterol, uji statistik jenis kelamin ya. Ini untuk uji chi-square. Selanjutnya uji regresi linear. Di sini sudah saya masukkan data-datanya. Dapat kita lihat di sini. Konsentrasi vitamin C. Caranya itu transform, compute variable, target variabelnya itu persentase konsentrasi, terus numerik 0,810 dikurang absorbansi dibagi 0,810 dikali 100. Oke. Dapatkan hasilnya, presentasi konsentrasinya ya, ini. Kemudian kita tekan analyze, regression, linear. Oke. Ini presentasi kita masukkan ke dependen, kemudian konsentrasi ke independen. Oke, statistiknya udah.
story tentang histogram dan normal probability, lalu continue, lalu oke. Oke, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil uji regresi linear. Dapat kita lihat di sini musiknya, koefisien musiknya, dan residu statistik untuk standar deviasi. Kemudian ada histogramnya seperti ini. Oke, histogram. Kemudian ada normal dependent variable presentasi konsentrasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang uji Bedamin, uji chi-square, dan uji regresi linear. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.